Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan melalui program acara Habatus, Hidupku bagi Kristus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kau berikan kesehatan, kekuatan pada kami semua, sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Tapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami akan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan 17. Tema pada hari ini ialah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik pasti pernah kan pada saat mengikuti suatu permainan atau sedang bermain secara kelompok maupun individu, adik-adik pernah kan mengalami ada tim yang bermain curang. Mereka bermain dengan tidak mengikuti sebuah aturan, dan yang membuat adik-adik makin tidak suka ialah ternyata tim tersebut memenangkan suatu pertandingan. Nah, hal ini akan membuat adik-adik pastinya tambah tidak suka atau tambah jengkel ya. Sudah mereka bermain curang, mereka juga menang. Sedangkan tim yang dibela adik-adik sudah bermain dengan baik, dengan jujur, tetapi malah kalah. Tentunya hal ini sangat mengecewakan hati adik-adik semua. Hal ini pun juga dialami oleh Yeremia, di mana Yeremia mengeluh kepada Tuhan bahwa kenapa sih begitu banyak orang yang tidak taat akan hukum Allah, tetapi mereka memiliki nasib yang beruntung. Bahkan mereka diberkati oleh Tuhan secara berlimpah. Nah, hal-hal seperti inilah kerap mengganggu dalam kehidupan kita. Kita kadang melihat orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, tapi mereka diberkati. Sedangkan kita yang taat kepada Tuhan justru mengalami satu hal yang kurang mengenakan. Nah, di sini Yeremia pun sebetulnya tidak meragukan tentang keadilan Allah tersebut. Dan Yeremia yakin Allah pasti akan menghukum orang-orang fasik. Tetapi di sini Yeremia ingin mereka secara langsung ditarik atau keluar dan dihukum seperti seekor domba yang disembelih, supaya negeri yang dia diami dapat hidup secara damai. Tetapi di sini Tuhan menjawab dengan menegur ketidaksabaran Yeremia melalui dua pernyataan, yaitu Allah memperingatkan bahwa ujian iman yang lebih besar menanti Yeremia. Bukan hanya orang-orang fasik itu akan menikmati kenyamanannya, mereka juga diizinkan untuk mengkhianati Yeremia. Tetapi di sini Tuhan menjamin penghakimannya tidak akan dia tunda. Pembalasan atas kejahatan orang-orang Yehuda akan dilaksanakannya pada waktunya atau pada waktu Tuhan. Bangsa asing akan dikirimnya untuk menginjak-injak dan untuk meluluhlantahkan negeri itu sampai tuntas. Murka Tuhan menyala-nyala atas Israel, sebab mereka menentang Dia. Pada waktunya Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa asing yang menghancurkan Yerusalem. Mereka pun telah berdosa kepadanya, sedangkan bangsa Israel nantinya akan dipulihkan dan dikembalikan ke negeri mereka. Jadi
Di sini Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk menghukum para bangsa-bangsa yang telah melanggar perintah Tuhan. Belas kasih Allah kepada bangsa Israel merupakan gambaran belas kasihnya yang dialami oleh siapa saja pada zaman ini. Jika kita mendengarkan Allah, maka keadaan kita akan dipulihkan. Dengan demikian kita dipersatukan dalam komunitas rohani yang sejati, yaitu di gereja. Nah, adik-adik, pada masa kini kita tidak perlu merasa iri melihat kemakmuran orang-orang fasik atau orang-orang yang telah berbuat curang. Oleh karena pada waktunya Tuhan akan memberikan keadilannya menurut waktu Tuhan. Saat ini bagian terbaik yang dapat kita lakukan adalah percaya penuh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita sesuai dengan janjinya. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat renungan kita pada hari ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati aktivitas kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelajaran Alkitab pada hari ini Tuhan, kami memperoleh bekal hidup yang bermanfaat bagi kami semua. Berkati semua Tuhan, adik-adik, berkati kami semua Tuhan, kami semua. Biarlah kami terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus